mewujudkan dan membangun komunikasi yang baik di dalam kehidupan berumah tangga dengan ketulusan untuk mencintai bahkan menyayangi setiap bagian daripada anggota keluarga. Terkadang mungkin seorang suami harus merasa direndahkan, tetapi demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan keluarga harus menjalani. Berbicara tentang kasih yang tulus, berbicara tentang kesetiaan, mungkin terkadang menyakitkan dalam pemikiran kita sebagai orang yang berdosa. Tetapi demi apa yang dalam pandangan mata Tuhan itu berharga dan bernilai, kita harus melakukan. Terkadang memang harus kita akui, saudara-saudara, bahwa dalam rangka untuk menjaga kesetiaan, dalam rangka untuk ketulusan mencintai, menjaga kelangsungan kehidupan berumah tangga, kasih itu harus tanpa batas dan dapat melampaui apapun, termasuk dapat mengalahkan keegoisan seorang istri, mengalahkan keegoisan diri seorang suami, mengalahkan keegoisan diri seorang anak, ataupun keegoisan diri seorang ayah ataupun ibu dalam keluarga, demi rumah tangga yang berbahagia dan sejahtera, menikmati sukacita hidup di dalam Tuhan. Perkembangan kehidupan kemudian, saudara-saudara, hal-hal yang seperti ini saya sudah singgung tadi mulai terkikis. Apa penyebabnya? Terkikis oleh pekerjaan. Ya, dengan alasan demi pekerjaan untuk masa depan keluarga. Saya kira ini tidak dapat menjadi alasan bagi seorang suami ataupun seorang istri untuk mengabaikan keluarganya. Hal-hal yang seperti ini mulai terkikis dengan terjadinya persoalan-persoalan dan masalah di dalam rumah tangga. Sehingga kemudian nilai suatu rumah tangga itu mulai menurun dan seakan-akan akhirnya tidak bernilai karena harus diselesaikan di pengadilan. Pulang dari pengadilan masing-masing bawa satu lembar keputusan, atau kemudian harus diakhiri dengan surat peluasan yang diberikan oleh mantan suami terhadap mantan istri, ataupun seorang mantan istri terhadap mantan suami. Nilai-nilai kesetiaan, nilai-nilai kasih sayang di dalam ketulusan terkikis oleh karena perkembangan fisik daripada suami ataupun daripada istri. Sehingga saya katakan pada katekisasi, biar sobobou minyak kayu putih di dalam kamar, sobobou balsem, sobobou minyak-minyak yang lain, bukan minyak wangi, tetapi minyak urut, karena sudah semakin banyak kulemahan, tetap kesetiaan berjalan sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Biar masuk lagi pada fase mulai bertumbuh gigi lagi, karena sudah menjatuh-jatuh, tetap kesetiaan dijaga dan dipelihara. Kasih yang tulus tidak akan memperhatikan fisiknya. Kasih sayang dan kesetiaan yang tulus tidak akan memperhatikan kekurangan di dalam diri pasangan kita. Tetapi justru oleh karena semakin banyak kekurangan, cinta dan kasih sayang semakin semakin bertumbuh, perhatian semakin dicurahkan, komunikasi semakin dibangun. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira bahwa ini hal-hal yang seharusnya dapat kita perhatikan, khususnya bagi kedua mempelai, Anto dan Yulini, kelak untuk membangun kehidupan berumah tangga yang secara usia masing-masing berada di dalam kategori usia yang sudah dewasa, 33 tahun dan 30 tahun bagi mempelai perempuan. Saya kira bahwa semoga dalam usia yang seperti ini ada kematangan secara emosional, ada kematangan secara pemikiran, tetapi juga spiritualnya menjadi dewasa di dalam rangka untuk membangun persekutuan kehidupan rumah tangga
yaitu rumah tangga dengan sebutan keluarga Minanga dan Yulini. Dalam keberadaan itu saya kira bahwa berkat Tuhan akan mengiringi perjalanan kehidupan saudara berdua dalam membangun rumah tangga, bangun kesetiaan suami dan istri, tetapi juga secara spiritual, secara rohani, membangun kehidupan keluarga yang terus setia kepada Tuhan Allah. Jalan itu merupakan jalan bagi kita untuk memperoleh berkat dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, memberkati saudara berdua dalam kelanjutan kehidupan saudara. Terpuji Tuhan untuk firman-Nya. Amin. Hidup Jemaat nomor 50A ayat 1 dan 6 sabda abadi. Barangkali ada puji-pujian dari keluarga, kami persilakan. Jika tidak, saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan, peneguhan, dan pemberkatan. Sebelum pelayanan, peneguhan, dan pemberkatan nikah dilangsungkan, pertama-tama saya mengajak kita sekalian, mari kita mendengarkan tentang pengajaran tentang nikah. Pada hari Minggu yang lalu kepada kita sekalian telah diumumkan bahwa pada hari ini akan dinikahkan Saudara Anto El Minanga dan Saudari Yulini Mangelo. Sebelumnya perlu dipelajari bersama apa yang merupakan maksud dan tujuan nikah dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab suami istri. Maksud dan tujuan nikah ialah menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang meliputi segala bidang dan berlaku seumur hidup. Maksud dan tujuan ini hanya dapat dicapai bila mana kehidupan bersama sebagai suami istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan sebagaimana diajarkan dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaat sebagai tubuhnya. Maksud dan tujuan nikah ialah juga pembentukan keluarga. Jika suami istri mendapat seorang anak atau beberapa orang anak dengan pertolongan Allah Pencipta, maka persekutuan hidup antara suami dan istri diperluas dan dipererat. Namun apabila kehidupan bersama tidak dikaruniai anak, maka persekutuan hidup antara suami dan istri tetap harus dipelihara sebagaimana maksud dan tujuannya. Tugas dan tanggung jawab suami istri ialah pertama-tama saling mengasihi, saling melayani, saling mendorong, dan saling membangun. Tetapi juga bersama-sama mengasihi, melayani, mendorong, dan membangun melayani, mendorong, dan membangun khususnya anak-anaknya sendiri bila ada. Untuk memperkuat dan memperkokoh hidup rumah tangga, suami dan istri harus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sebab persekutuan hidup yang mengabaikan berdoa bersama, menyanyi bersama, membaca Alkitab bersama, makin lama makin lemah. Sebaliknya persekutuan hidup yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan makin lama makin kuat. Setiap nikah yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati dan akan menjadi berkat bagi orang lain, baik bagi orang yang berada di dalam maupun bagi orang yang di luar rumah tangga. Demikianlah maksud dan tujuan nikah serta tugas dan tanggung jawab suami istri secara singkat. Kami mengundang kepada kedua mempelai untuk berdiri.
agar menjadi nyata bahwa saudara-saudari bersedia dan dengan tekad yang sungguh-sungguh memenuhi panggilan Tuhan atas nikah saudara-saudari. Hendaklah saudara-saudari menyatakan cinta kasih saudara-saudari dengan tulus ikhlas di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi, dimulai dari mempelai laki-laki. Dengan ini saya Anto menyatakan dengan sesungguh-sungguh di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saya yakin untuk mengambil saudari Yulini Mangelo menjadi istri saya sebagai karunia dari Allah. Saya berjanji dan mengaku akan mengasihi dan melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit. Saya berjanji dan mengaku akan memelihara dia dengan setia sebagai seorang suami yang beriman. Tuhan kiranya menolongmu agar keyakinan, pengakuan dan janjimu tidak sia-sia. Silakan mempelai perempuan. Dengan ini, saya Yulini Mangelo menyatakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saya telah yakin untuk mengambil saudara Anto Elminanga menjadi suami saya sebagai karunia dari Allah. Saya berjanji dan mengaku akan mengasihi dan melayani dia, baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit. Saya berjanji dan mengaku akan memelihara dia dengan setia sebagai seorang istri yang beriman. Tuhan kiranya menolongmu agar keyakinan, pengakuan dan janjimu tidak sia-sia. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara berdua di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa pohon segala rahmat, yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara-saudari dalam nikah yang kudus ini, kiranya mengikat saudara-saudari dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniakan kepada saudara-saudari persekutuan hidup yang panjang, kudus dan penuh kasih, berdasarkan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Hidup Jemaat nomor 316.
Ya Tuhan, berkatilah. Selaku pelayan Yesus Kristus dan atas nama Gereja Protestan Indonesia Tunggal, saya menyatakan bahwa Saudara Anton Ewinana dan Saudari Yuni Mangelo, sejak hari ini mereka adalah suami istri yang sah. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Ora et Labora Palawang, saya menyerahkan Alkitab ini kepada saudara-saudari berdua. Kiranya saudara-saudari bersama-sama membaca, mempelajari, merenungkan dan melakukan firman Tuhan yang ada di dalamnya setiap hari. Saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah keluarga yang baru ini dalam persekutuan jemaat. Tolonglah dan doakanlah keluarga ini agar boleh menjadi berkat bagi semua. Berbahagia dia. Rasakan dia sukacita dan bantuan.
dan memberi persembahan. Kalau kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas semua kebenaran Tuhan dan berkat Tuhan sebagaimana firman-Nya dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala usahamu, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana keadaanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita memuji Tuhan. Yang dikehendaki Allah
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, oleh karena kasih dan berkat-Mu, hari ini terbentuklah rumah tangga yang baru, rumah tangga keluarga Minanga dan Mungil. Saudara terkasih Anto Minanga dan saudari Yulini Mangil mengikat persekutuan kehidupan yang berlaku untuk seumur hidup melalui peneguhan dan pemberkatan nikah yang telah dilayangkan bagi mereka. Kami percaya ya Tuhan Allah, bahwa apa yang telah diberkati oleh Tuhan akan terus diberkati untuk selama-lamanya. Karena itu, kelanjutan kelangsungan kehidupan rumah tangga yang baru terbentuk ini, kami bawa dan serahkan semuanya di dalam Tuhan. Tuhan mengatur perjalanan rumah tangga menuju masa depan hidup yang bersukacita dan berbahagia di dalam Tuhan. Kehidupan rumah tangga yang terus berada di dalam rancangan tangan kuasa-Mu yang penuh dengan rancangan damai dan sejahtera. Demikian pula kami semua yang hadir saat ini akan diberkati dalam kelangsungan hidup kami, dalam upaya dan tanggung jawab kami untuk membangun kehidupan keluarga dan rumah tangga kami yang terus bertumbuh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan Allah, untuk tidak mudah digoyahkan oleh berbagai pencobaan kehidupan di tengah-tengah kita. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di dalam keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kami boleh ada berkumpul di rumah-Mu yang kudus, di tengah-tengah persekutuan kehidupan yang kini tengah memuliakan Tuhan, yang kini tengah diberikan kesempatan untuk menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam sukacita untuk peneguhan dan pemberkatan nikah Anto dan Yulini ini. Kami berdoa, berkenanlah kiranya juga Tuhan yang akan terus memperteguhkan keberadaan kehidupan kami untuk membangun jalinan tali kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya, yang telah terbuka melalui jalinan cinta dan kasih sayang daripada Anto dan Yulini, telah membuka tali kasih persaudaraan di antara kami bersama-sama yang ada di Malawi maupun dengan mereka yang telah datang dari pihak keluarga Anto Minanga. Tuhan yang akan terus memperteguhkan ikatan kasih persaudaraan ini, bahkan yang akan terus memberkati panggilan dan tanggung jawab pelayanan gereja, baik yang ada di Malawi maupun mereka yang datang baik dari Palu, dari Pasangkayu. Para hamba-hamba Tuhan akan diberkati dalam panggilan dan tanggung jawab pelayanan yang dilakukan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan Allah, biarlah kiranya juga Engkau yang akan terus memberkati semua rangkaian kegiatan dan acara sehubungan dengan ibadah peneguhan dan pemberkatan, bahkan pada sampai pelaksanaan resepsi pernikahan, berjalan dengan baik dalam pengaturan tangan kuasa Tuhan, yang kesemuanya itu akan melengkapi syukur dan sukacita dari kedua belah pihak keluarga ini. Ajarilah dan mampukanlah kami semua untuk dapat menjalankan panggilan dan tanggung jawab kami masing-masing di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, jemaat maupun di tengah-tengah kehidupan bermasalah. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Kami berdoa secara khusus bagi pihak keluarga mempelai laki-laki saudara terkasih Anto Minanga. Kini anggota-anggota keluarga mereka yang tidak sempat hadir bersama dalam sukacita ini karena tengah berada dalam pergumulan proses pemulihan tenaga dan kesehatan daripada orang tua terkasih, tetapi juga dalam situasi duka cita yang dialami. Engkau sumber kekuatan, sumber penghiburan melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menopang
bahkan yang akan bertindak untuk menghibur mereka di tengah-tengah duka cita. Karena kami percaya di dalam Tuhan selalu ada kekuatan untuk menjalani setiap terpaan pencobaan hidup yang terjadi atas hidup kami. Karena itu di dalam tangan kuasa Tuhan kami bawa seluruh hidup ini. Diberkati kiranya pemain musik, pemandu lagu, operator komputer yang terus memberi diri dalam pelaksanaan pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaatmu yang ada di Olah di Labuan Balawan ini. Terpuji Dikau ya Tuhan Allah Bapa di surga. Dengarkanlah kami yang kini datang menyampaikan permohonan kami kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang buruk. Kidung Jemaat 317 ayat 1 dan 4. Hari ini Tuhan berkati mempelai menurut janji. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan dulu kita bersaat berdiri. Saat berdiri selesai,